kita kembali pada pasal 11 Undang-Undang nomor 19 tahun 2019. Boleh nggak KPK? Oke, ini berarti kewenangan ya? Iya dong. Kewenangan. Nanti bisa dibantu Pak Jamin Ginting. Boleh nggak KPK mengusut kasus itu? ini? Oke, Prof Jamin, dari Undang-Undang KPK yang baru, apakah memang unsur kasus di bawah 1 miliar rupiah itu memang harus diserahkan ke kepolisian tanpa kerugian negara? Nggak ada perubahan ya, pasal 6 dan ke pasal 11 itu. Jadi itu sifatnya alternatif, ya bukan kumulatif. Jadi bisa saja terjadi kalau penyelenggara negara itu melakukan tindak pidana. Ini kan bukan penyelenggara negara tapi dugaan suapnya dari ya, satu kan penyelenggara negara, kedua yang itu tadi harusnya di bawah di atas 1 miliar. Itu alternatif ya. Dan yang ketiga itu adalah jangan lupa ada interest public. Ya, jadi kasus-kasus yang menurut publik itu menjadi sorotan. Nah itu KPK bisa take over ya, ngambil alih gitu, mengambil alih dia yang melakukan. Jadi KPK punya kewenangan untuk mengusut kasus ini berdasarkan Undang-Undang KPK kalau yang baru. alternatif memenuhi ya bisa. Makanya kemudian dijelaskan Pak Jamin dalam pasal ini biar kita jelaskan, dalam hal tindak pidana korupsi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, KPK wajib menyerahkan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kepada kepolisian dan atau kejaksaan. Ini persoalan kewenangan. Kewenangan jadi siapa? Yang dipersoalkan ini soal kewenangan. Kalau dalam tim hukum kita, ketika kita menemukan pasal, kita tidak cuma membaca penjelasan. Kita akan membaca risalah. Kenapa pasal itu keluar? Karena KPK itu lembaga yang gede banget. Kalau dia mau ngurus, uruslah yang gede. Jangan yang seperti ini, lahirlah pasal ini. Kira-kira seperti itu. Dan itu dijelaskan dalam ayat keempatnya. Nanti baru saya ke Pak bahwa kalau terpenuhi syarat di ayat 1, ayat 2, ayat 3, maka katanya wajib loh. Bukan wajib alternatif. Diserahkan. Wajib diserahkan pada kepolisian. Ya, pada intinya di pasal 11 itu adalah syarat-syarat yang bisa dilakukan. Tetapi itu kan sifatnya alternatif, satu. Yang kedua. Bisa dijalankan, bisa tidak? Bisa dijalankan, bisa. Nah, itu kewenangan KPK lah itu. Dan banyak kasus yang sudah kita lihat tangani di KPK 300 juta dengan tetap ditangani Mas Ronald ya. Tetap ditangani begitu. Dan itu sudah putusan. Nah, itu yang jadi problem. Iya. Irman Gusman. Itu yang jadi problem. KPK ini. Betul, KPK ini lembaga kalau kita bisa bilang meriam. Jangan tembak lalat. Jangan tembak lalat gitu loh. Dan jelas katanya di sini wajib diserahkan. Tapi itu ada interest publik kalau kata Pak Jamin. Interest publik itu tidak ada ukurnya dalam undang-undang. Apakah 100 akun buzzer bisa kita jadikan parameter interest publik atau tidak? Apakah 10 kali di pemberitaan itu menjadi interest publik atau tidak? Nggak ada alat ukurnya. Alat ukur kita tidak masuk wilayah analisa politik ya. Alat ukur kita adalah kata per kata dalam undang-undang. Bahwa kemudian pernah terjadi, boleh saja. Pertanyaan kita, kalau itu kesalahan, mau kita ulang atau tidak? Oke, karena tadi Anda sudah menyebut politik ya. Saya ingin tanya tadi pada saat sebelum diperiksa oleh KPK, Mas Hasto sempat menyampaikan di depan teman-teman wartawan meminta agar para simpatisan dan juga kader PDI Perjuangan untuk tetap tenang, menahan diri. Artinya apakah memang di bawah ini ada gejolak kasus ini ataupun penetapan tersangkanya Mas Hasto ini mengganggu psikologis di internal PDI Perjuangan, psikologis politik di internal PDI Perjuangan, simpatisan? Saya belum ketemu Sekjen sejak tadi siang, tapi saya cuma kirimkan kutipan saja, saya kirim sama dia ini. Kutipan Ernesto Che Guevara. Keberanian yang membuat kalian akan tahan dalam situasi apapun. Nyali sama harganya dengan nyawa. Jika itu hilang, niscaya tak ada gunanya kau hidup. Itu saja, saya belum ketemu. Begini. Tapi situasi kebatinan itu mengganggu dong psikologis. Karena kalau kita lihat di sosial media nih kayak kader-kader PDI Perjuangan semuanya bergejolak nih. Begini Mbak. Kita masuk analisa politik ya? Sebenarnya saya tidak mau masuk analisa politik. Saya mau analisa hukumnya biar tajam betul gitu loh. Tapi nggak apa-apa. Karena yang punya acara kalian. Begini. Hampir setiap ada momentum politik, kasus ini muncul. Ini kasus tidak layak pakai KPK, undang-undangnya jelas. Pasal obstruction of justice tidak pantas dikenakan
aturannya jelas, segala macam jelas. Kenapa dipaksakan? Oke. Kenapa dipaksakan jelang kongres kita? Itu loh. Kenapa dipaksakan jelang kita akan menentukan ketua umum, kita akan menentukan sekjen, ketua umum akan menentukan seluruh struktur partai di bawahnya. Jadi Anda melihat ada intervensi dari luar. Nah kita melihat kenapa sih setiap ada kongres pasti ada yang ditangkap. Oke, itu udah terjadi Kongres, ya. Rakernas juga selalu ada Rakernas ditangkap. Setiap kita buat momentum politik ada penangkapan. Kasus ini sudah sangat lama. Lalu dipanggil. Yang dipanggil siapa? Yang sudah ditahan. Sudah bebas. Sudah ditahan, sudah bebas, dipanggil lagi jadi saksi. Tidak ada saksi. Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, luar biasa tadi ya kita mendengarkan diskusi ya, dan juga penyampaian dari Pak Jamin Ginting dan kemudian juga Bung Adian Apitupulu dari politisi senior di PD Perjuangan dan aktivis 98 dalam memperjuangkan hak-hak rakyat pada zaman pemerintahan Orde Baru. Nah, teman-teman, ini gimana ya kalau kita mengulas ini, karena kebetulan, bukan kebetulan lagi sebetulnya gitu ya, karena ini sudah banyak sekali gitu ya. Tapi itu oke lah, kita ulas lagi, barangkali teman-teman Next 2045 TV belum menerima informasi dan belum menonton videonya, jadi saya upload karena viral juga di TikTok gitu ya. Ini masalah KPK, masalah kasus Harun Masiku yang dimana sudah lama sekali teman-teman, ya sudah dari 2019 sampai tahun 2025 ini, dan dimana ini semakin panas karena bagaimanapun kita tahu Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka karena terkait dugaan terlibat dalam penyuapan yang dilakukan pada saat itu. Jadi mungkin kita melihat KPK berani mengambil sikap untuk mentersangkakan Pak Hasto sebagai Sekjen PD Perjuangan. Ya, memang sudah dipanggil sebagai saksi beberapa kali dan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Ya, ini menjadi suasana yang cukup panas ya. Karena tadi juga disampaikan oleh Bung Adian Apitupulu bagaimana KPK itu diibaratkan seperti meriam gitu ya. Jangan menembak lalat. Artinya KPK adalah lembaga yang sangat besar atau lembaga besar yang mestinya mengutamakan persoalan-persoalan yang lebih besar yang memang benar-benar merugikan negara, membawa kabur uang negara, merugikan rakyat Indonesia. Itu yang seharusnya agar KPK itu bekerja sesuai bidangnya gitu ya, sebagai lembaga yang besar. Ya, ada kewenangan masing-masing, ada porsinya masing-masing, kurang lebih seperti itulah yang mungkin tadi saya simak dari penyampaian Bung Adian gitu ya. Nah, lalu kemudian memang kalau tadi kita mendengarkan ada pasal yang dibacakan oleh Bung Adian Apitupulu bahwa uang yang di bawah 1 miliar itu ditangani aparat kepolisian. Ya, nggak mesti KPK yang mengambil ahli hal ini. Itu boleh diurus oleh kepolisian gitu ya. Dan tadi ada wajib atau harusnya tuh dibacakan tadi. Nah, lalu kemudian memang Pak Hasto sudah ditetapkan sebagai tersangka beberapa bulan lalu. Lalu kemudian pertanyaannya adalah Hasto Kristianto tidak jadi ditahan. Apakah ada lobby-lobby politik dari PDIP? Ya maksudnya mungkin lobby-lobby politik dari PDIP kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Yang jelas meskipun banyak sekali dugaan-dugaan KPK ini adalah alat kepentingan yang dibuat oleh Mulyono atau Pak Jokowi, kan itu yang sering kita dengar gitu ya. Banyak yang menduga di belakang KPK dengan
saat-saat ini yang dimana mungkin saja saya bisa sebut menggoyah kader-kader PDIP atau membuat panas PDIP gitu ya, adalah Pak Jokowi dengan memanfaatkan orang-orangnya yang ada di KPK, membidik Hasto, memanggil Hasto terus-menerus, dan menetapkan Hasto sebagai tersangka. Karena bagaimanapun memang itu yang kita sering dengarkan gitu ya. Jadi kasus ini sering sekali saya mendengarkan dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi. Yang jelas memang Pak Jokowi adalah mantan kader PDIP yang dipecat dari PDIP, yang banyak mengatakan Jokowi tak terima dipecat oleh partai PD Perjuangan. Sehingga ya semacam ada balas dendam atau apa gitu ya. Apalagi kalau kita pernah mendengar isu-isu gitu ya yang sudah tersebar luas bahwa Pak Jokowi ingin merebut kursi ketum PDIP dari Bu Mega dan seterusnya, banyak sekali. Nah, tetapi memang dari persoalan ini kita bisa menyimak tadi bahwa ada juga disebutkan tadi oleh Pak Jamin Ginting ya, alternatif dan seterusnya. Tetapi Bung Adian mengatakan wajib loh, ada kata harus loh, dan seterusnya. Jadi ini bisa kita jadikan sebagai penilaian kita masing-masing teman-teman. Karena kalau saya membenarkan Bung Adian, membenarkan si A, si B, si C dan seterusnya, ya bisa jadi yang saya ucapkan salah juga. Nah, disinilah bagaimana kita masyarakat Indonesia dengan bijak dan cerdas dalam menilai penyampaian pernyataan demi pernyataan yang disampaikan di cuplikan video sebelumnya. Nah, terkait KPK, memang sebetulnya lembaga ini saya rasa sudah sangat buruk sekali di mata masyarakat. Karena masyarakat juga sudah melihat, sudah mendengarkan, sudah cerdas bagaimana persoalan-persoalan yang terjadi pada bangsa ini. Bagaimana melihat banyaknya berita-berita di media, banyaknya orang-orang yang terindikasi korupsi tetapi tidak dipanggil oleh KPK itu sendiri. Sehingga masyarakat banyak yang menyebutkan KPK ini tebang pilih dalam melakukan pekerjaannya. Ada banyak menyebutkan ada aktor di balik KPK yang memanfaatkan KPK sebagai alat politik untuk kepentingan-kepentingan tertentu, untuk kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan yang lain. Jelas kita, terutama saya, membaca berbagai pendapat komentar-komentar dari teman-teman kita, dari masyarakat Indonesia yang kerap disebut sebagai netizen gitu ya. Banyak tuh yang saya upload di video-video saya. Nah, lalu kemudian memang kenapa banyak masyarakat beranggapan seperti itu? Kenapa banyak masyarakat mengucapkan hal semacam itu? Bahkan banyak hashtag yang sering sekali saya baca, bubarkan KPK. KPK nggak berguna. Bubarkan KPK, ganti dengan orang-orang yang baru. Ada apa pada lembaga itu? Ya saya nggak tahu ya, atau ada buzzer, atau apa ini, itu, dan lain-lain, saya nggak terlalu tahu menahu. Tapi yang saya baca kerap sering sekali. Nah, sama seperti yang dikatakan oleh Bung Adian tadi. Tadi kan ada pasalnya, misalnya di bawah 1 miliar dan seterusnya. Kenapa tadi KPK ini semacam tebang pilih? Ya karena mungkin masyarakat melihat misalnya saja mantan presiden ke-7 kita, ada Pak Jokowi gitu ya, bagaimana banyak tuduhan, banyak dugaan bahwa beliau korupsi. Bahkan berdasarkan CCRP, Pak Jokowi masuk dalam 5 daftar tokoh terkorup di dunia, yang nomor 3 lagi gitu ya. Nah, sudah ada berita dari pihak luar gitu ya, dari luar negeri misalnya, dari media yang mengatakan hal itu. Artinya KPK harus memanggil Pak Jokowi seharusnya sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi. Panggil Pak Jokowi, minta keterangan, benar enggak dari media itu? Apa media itu menyebarkan berita hoax atau tidak?
panggil Pak Jokowinya. Nah, kalau misalkan merasa mencemarkan nama baik, harusnya pihak dari Pak Jokowi atau Pak Jokowi sendiri menuntut berita itu. Tapi kalau nggak ada yang saya katakan tadi, artinya bisa saja benar gitu ya. Dan mungkin masyarakat banyak yang percaya terkait hal itu seperti itu. Nah, lalu kemudian kenapa disebut KPK tebang pilih? Misalnya saja kasus Blok Medan. Nama siapa terseret di sana? Ada Bobi Nasution, wali kota Medan pada saat itu, dan sekarang jadi gubernur terpilih. Tapi nggak tahu entah jadi apa enggak, mungkin ada harus yang diselesaikan di MK, barangkali ada gugatan karena banyaknya dugaan kecurangan dan seterusnya. Dan itu, misalnya saja kasus Fudu Fafa, ya memang itu bukan, saya nggak tahu korupsi apa enggak gitu ya, tapi itu harus ditindaklanjuti, tetapi belum dilanjuti sama sekali oleh pihak yang yang memiliki wewenang terkait hal itu. Lalu kemudian masalah Gibran yang dulu sempat disampaikan Bung Rocky, beliau mengatakan Gibran pernah menyebutkan setiap Sabtu banyak menteri datang ke kantornya dan berikan uang atau apa itu ya kalau nggak salah. Lalu Kaisang misalnya ada dugaan gratifikasi yang private jet itu. Jadi itu sebetulnya yang dipandang oleh masyarakat. Lalu kemudian seperti kasus minyak goreng misalkan gitu ya, kenapa belum diungkit-ungkit lagi gitu ya. Lalu kemudian banyaklah, gak usah saya sebut satu, tapi banyak sekali gitu ya. Pasti banyak ya, banyak sekali teman-teman. Belum lagi misalnya masalah judol ya, belum lagi masalah ini dan itu, macam-macam persoalan-persoalan ini teman-teman. Tapi memang kalaupun KPK mengambil alih dalam hal itu, ya it's okay, gak masalah bagi orang-orangnya Pak Jokowi mungkin. Tapi bagi orang-orangnya PDIP itu suatu masalah karena ini adalah menyangkut keadilan. Nah, kenapa tadi menyangkut keadilan? Karena fatwa MA sudah ada gitu ya, sudah ada putusan dari MA. Nah, putusan MA tadi tidak dilaksanakan oleh KPU pada saat itu. Yang jelas putusan MA itu katanya suara yang diperoleh yang meninggal tadi diberikan kepada partai, gitu ya. Partai berhak memberi atau partai memiliki wewenang untuk memberi suara tersebut kepada kader yang bisa kita bilang yang unggul gitu ya, kader terbaik lah misalnya seperti itu. Ya udah seperti itu gitu, tapi gak dijalankan oleh KPU, kurang lebih seperti itulah teman-teman ya. Jadi untuk mungkin dari bahasa sederhananya, mungkin dari anggota KPU tadi ini mungkin saja ya menyebutkan kurang lebih ini nggak boleh nih, tapi lo harus bayar kalau mau. Ya udah, mau nggak mau untuk pekerjaan itu, untuk mendapatkan hak itu ya dibayarlah. Nah, itulah sebetulnya yang saya dengar ya, tapi saya nggak terlalu jauh tahu menau terkait hal ini karena ya tidak terlalu fokus juga gitu ya. Tapi memang itulah yang sebetulnya menjadi problem utamanya seperti itu. Dan KPK juga di sini kenapa harus sekjen PDIP? Kenapa nggak Harun Masiku yang ditangkap? Bukankah KPK sudah difasilitasi dengan lengkap? Kenapa nggak bisa menangkap dan menyelesaikan kasus-kasus buronan yang lainnya? Kenapa saksi-saksinya saja yang ditangkap, yang ditersangkakan, yang dipanggil terus-menerus? Emang kita nggak ada kerjaan apa dipanggil terus? Kan gitu tuh. Mungkin saja. Jadi PDIP nggak terima gitu. Nah, teman-teman juga saya yakin Anda juga sudah mengetahui situasi ini. Jadi bolehlah teman-teman juga menyampaikan pendapat teman-teman di komentar pada video ini agar nantinya kita juga dapat sama-sama saling bertukar pikiran antara satu dengan yang lain melalui komentar pada video ini. Saya juga minta maaf bila mana ada penyampaian ucapan dan kata-kata yang tidak menyenangkan. Sekali lagi saya ucapkan salam inspirasi, salam NKRI harga mati.